Komputer pada tahun 1960 besarnya bisa jadi seukuran ruangan ini, tetapi sekarang sudah bisa kita masukkan ke dalam saku. Mobil pada 1960 belum memiliki sabuk pengaman, tetapi sekarang bahkan sudah ada yang bisa menyetir dengan sendiri. Tetapi ada satu hal yang belum berubah dari 1960. Jika seorang laki-laki ingin mencegah kehamilan dari pasangannya, pilihan hari ini masih sama persis dengan apa yang tersedia pada zaman kakek nenek kita dahulu, yaitu menggunakan kondom atau menggunakan vaksektomi. Ini merupakan hal yang membuat saya bertanya-tanya, kenapa di dunia yang sudah serba pintar ini urusan kontrasepsi untuk laki-laki masih menggunakan cara yang kuno dan juga primitif? Menarik untuk kita bahas. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Halo semuanya, perkenalkan saya Raihan Satria Lintang Nugraha dari Universitas Diponegoro, Departemen Teknik Industri Angkatan 2023. Hari ini saya tidak hanya akan bicara tentang sains, tetapi juga tentang sebuah revolusi yang sudah tertunda lebih dari setengah abad lamanya. Kita akan membahas bagaimana teknologi medis terbaru sedang berusaha untuk menciptakan keadilan dalam suatu yang paling mendasar dalam kehidupan manusia, yaitu perencanaan keluarga. Mari kita bicara tentang berbagi beban revolusi kontrasepsi laki-laki. Sebelum itu, saya ingin mengajak kalian untuk flashback sejenak ke tahun 1960. Pada tahun itu, pil KB untuk wanita pertama kali diperkenalkan ke dunia. Sejak saat itu, dunia kita berubah secara total. Namun, jika kita melihat sejarah dari kontrasepsi laki-laki, tampaknya garisnya itu hampir datar. Karena lebih dari 60 tahun, pilihan laki-laki hanya dua, yaitu menggunakan kondom atau melakukan vasektomi. Kenapa saat teknologi yang sudah melompat jauh ke AI dan bahkan mobil listrik, sementara urusan ini seolah-olah membeku pada tahun 1960 atau tidak ada revolusinya? Ini merupakan kesenjangan inovasi yang akan kita bahas hari ini. Selama puluhan tahun, masyarakat kita secara otomatis menganggap bahwa urusan kontrasepsi ini merupakan urusan untuk perempuan. Kenapa? Karena memang mereka lah yang hamil seperti itu. Tetapi secara biologis dan juga sosial, perencanaan keluarga merupakan tanggung jawab dari dua orang, yaitu antara suami dan juga istri tentu saja. Selama ini perempuanlah yang menanggung beban hormon dan juga efek samping dari penggunaan pil KB untuk kesehatannya sendiri. Pertanyaannya, apakah ini adil jika sistem yang melibatkan dua manusia hanya membebankan pada satu manusia saja? Tentu saja ini adalah ketimpangan yang perlu sebuah solusi dengan segera. Kabar baiknya, gelombang perubahan itu pada akhirnya sudah datang. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia medis internasional dihebohkan dengan adanya sebuah keberhasilan uji klinis dari berbagai metode baru. Kita tidak lagi bicara soal mungkin, tetapi kita sudah bicara soal kapan. Berita-berita ini membuktikan bahwa minat laki-laki untuk ikut serta dalam urusan kontrasepsi ini sudah meningkat secara drastis. Dan juga para peneliti pada akhirnya dapat mewujudkannya. Jadi inovasi yang pertama adalah gel NEST. Bayangkan rutinitas pagi kita, mandi, sikat gigi, pakai parfum, dan sekarang kita dapat mengoleskan gel ke bahu kita. Sesederhana itu. Gel ini mengandung kombinasi antara progestin dan juga testosteron. Bagaimana cara kerjanya? Progestin sendiri ini bertugas untuk menipu otak agar berhenti untuk memerintahkan testis dalam produksi sperma. Namun karena si progestin ini juga bisa menurunkan hormon alami laki-laki yaitu testosteron, kita menambahkan testosteron ke dalam gel tersebut untuk menjaga fungsi tubuh lainnya agar tetap normal. Kenapa ini menjadi sebuah penemuan yang hebat? Tentu saja pertama karena efektivitasnya. Hasil uji klinis menunjukkan bahwa gel ini mampu menurunkan jumlah sperma hingga ke level tidak subur atau lebih dari 90%.
Yang kedua, efek kesamping yang sangat minim karena bentuknya gel dan juga mudah diserap oleh kulit. Hormon langsung diserap ke aliran darah tanpa harus melewati hati, yang biasanya menjadi masalah dalam obat-obatan berbentuk pil. Ini merupakan solusi untuk laki-laki yang ingin metode tidak permanen dan juga dapat dilakukan sendiri di rumah tanpa perlu harus pergi ke rumah sakit ataupun dokter. Selanjutnya ada inovasi yang kedua yang disebut sebagai Holy Grail dalam dunia kontrasepsi laki-laki, yaitu pil YTC 529. Kenapa pil ini dianggap sebagai Holy Grail? Karena selama puluhan tahun hambatan terbesar laki-laki untuk melakukan KB adalah ketakutan akan perubahan hormon itu sendiri. Entah itu takut jerawatan, takut berat badannya naik, atau mungkin takut mood swing. Sementara pil YTC ini menjadi jawaban untuk ketakutan itu, karena pil ini merupakan pil yang 100% non-hormonal. Pil ini bekerja dengan cara menghambat reseptor asam retinoat alfa. Secara sederhana, asam retinoat adalah bahan bakar yang dibutuhkan untuk tubuh dalam membentuk sel sperma. Dengan memutus akses ini, produksi sperma dapat terhenti tanpa mengganggu sistem hormon tubuh lainnya sama sekali. Dalam studi praklinis, tingkat keberhasilan pil ini mencapai 99%. Dan hal yang paling menarik dari pil ini adalah sifatnya yang sangat responsif. Dalam waktu singkat setelah kita berhenti mengonsumsi pil ini, produksi sperma dalam tubuh kita akan kembali normal. Ini memberikan kita fleksibilitas total untuk mengatur kapan kita ingin subur dan kapan kita ingin tidak subur, tanpa perlu adanya kekhawatiran dalam diri kita, ketakutan bahwa akan mengubah tubuh kita secara biologis maupun hormonal. Selanjutnya ada inovasi yang ketiga dan juga favorit bagi mereka yang sangat menyukai efisiensi, yaitu adalah Fasal Gel, atau di beberapa publikasi terbaru disebut dengan nama Adam. Jika dua metode sebelumnya merupakan metode kimia, pada metode yang satu ini merupakan murni teknik material, karena mekanismenya ini sangat mirip dengan vasektomi, tetapi tanpa memerlukan pisau bedah dan juga hanya bersifat sementara. Dokter akan menyuntikkan gel hidrogel lunak ke dalam vas deferens atau saluran yang dilalui sperma. Selanjutnya gel ini akan mengeras dan juga akan bertindak sebagai filter. Bayangkan jika Anda memasang sebuah penyaring pada keran air di kamar mandi Anda. Cairan akan tetap bisa lewat, tetapi sperma yang berukuran besar akan tertahan dan juga kembali diserap oleh tubuh secara alami. Kenapa ini menarik? Tentu saja karena sifatnya yang set and forget. Sekali suntik, proteksi bisa bertahan hingga 2-3 tahun lamanya. Kalian tidak perlu ingat untuk minum pil tiap pagi atau pakai gel tiap pagi. Dan juga jika kalian ingin berubah pikiran, seperti contohnya suatu saat Anda ingin memiliki sebuah anak atau seorang anak, Anda cukup datang ke dokter dan meminta untuk disuntikan cairan pelarut untuk si Fasal Gel ini. Biasanya cairan pelarutnya itu berupa soda kue khusus yang nantinya akan disuntikan dan juga menghancurkan si gel tersebut dalam hitungan menit saja. Dalam hitungan menit, gel tersebut akan hancur dan saluran vas deferens akan kembali terbuka dengan normal. Ini merupakan solusi jangka panjang yang memberikan kebebasan bagi laki-laki tanpa adanya resiko permanen. Selanjutnya, kenapa kita? Sebagai laki-laki, apakah sebaiknya kita ikut ambil peran dalam urusan kontrasepsi ini? Menurut saya, jawaban yang paling sederhana adalah iya. Kenapa iya? Alasan yang pertama adalah tentu saja demi kesehatan pasangan kita. Mengurangi paparan hormon jangka panjang pada perempuan merupakan bentuk kepedulian dan juga kasih sayang nyata kita pada pasangan kita. Yang kedua yaitu agar menjadi hubungan yang setara dan juga adil. Karena tidak hanya perempuan yang bertanggung jawab, tetapi laki-laki juga ikut andil dalam bertanggung jawab
atas kendali masa depan keluarga yang tidak lagi menjadi beban satu pihak, melainkan keputusan bersama yang lebih kuat dan juga setara. Sebagai kalimat penutup, revolusi KB laki-laki bukan hanya soal sains, tetapi juga soal evolusi kita sebagai manusia. Kita sudah menunggu lebih dari 60 tahun untuk pilihan ini. Masa depan di mana perencanaan keluarga merupakan perjalanan bersama yang sudah ada di depan mata kita. Mari kita sambut masa depan yang lebih adil dan sehat untuk kita semua. Saya Raihan Satria Lintang Nugraha, terima kasih sudah mendengarkan.